Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Waalaikumsalam Sultan warahmatullahi. TV. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan kita berjumpa kembali di Bincang hari ini untuk edisi Jumat 22 Oktober 2021. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang momen yang saat ini bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Dan bertepatan dengan Hari Santri Nasional yang jatuh pada hari ini, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Andes Kiai Haji Sulaiman Effendi selaku Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP Banten. Dan sebelum kita berbincang-bincang dengan Kiai Haji Sulaiman Effendi, kita mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan Facebooknya di Sultan TV. Dan Anda juga bisa menyaksikan Sultan TV melalui kanal YouTube Sultan TV dan juga melalui TV satelit Nin Media channel 26. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sulaiman Effendi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Kiai? Alhamdulillah baik sehat walafiat. Terima Al- kasih. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini Pak Kiai ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Dan pada pagi hari ini Kiai kita bertepatan dengan Hari Santri Nasional dan mungkin di awal perjumpaan kita ada yang ingin disampaikankah entah itu ucapan dan juga harapannya di Hari Santri Nasional pada tahun ini Pak Kiai? Pada hari yang baik ini saya mengajak kepada semua santri, marilah kita meningkatkan semangat kita untuk mengisi kemerdekaan Republik yang kita cintai ini dengan tekun belajar di pondok pesantren dan berjuang untuk kemandirian pesantren, kemandirian ekonomi pondok pesantren, sehingga pondok pesantren dimanapun berada tetap jaya dan bermanfaat. Amin. Dan kalau berbicara mengenai Hari Santri Nasional nih Pak Kiai yang jatuh pada hari ini, sebenarnya makna Hari Santri Nasional sendiri ini yang bisa kita dapatkan, entah itu untuk santri-santri dan juga untuk masyarakat, sebenarnya apa ini Pak Kiai? Sebenarnya hari santri ini hanya menguatkan semangat kita, Ya, memperkokoh, mengembalikan semangat kita bahwa kita tahu bahwa santri ini adalah produk pejuang-pejuang yang lahir sebelum kemerdekaan, ya, yang mereka itu ada karena misi untuk melawan penjajah dan penjajahan. Pada hari ini kita sebetulnya ingin mengembalikan semangat itu, bahwa santri tidak boleh padam semangat juangnya. ya. Kalau dulu meraih kemerdekaan dan mengusir penjajahan, kemudian hari ini kita harus semangat lagi untuk bagaimana mengisi masa muda santri untuk membekali diri agar mereka mampu menghadapi tantangan di kemudian hari. Oke, siap. Dan untuk tahun ini Hari Santri ini mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga. Nah, kalau untuk Pak Kiai sendiri melihatnya tema ini sebenarnya mengangkat tentang apa sih dari Santri Siaga Jiwa Raga ini? uh, Kita harus bersemangat dengan segala upaya semangat kita. Kalau kami di Provinsi Banten ini saat ini fokus kepada menggelorakan semangat juang santri Ya, pondok pesantren agar kita kembali kepada jati diri kita. Jati diri santri itu adalah mandiri. Jati diri pondok pesantren itu adalah lembaga yang mandiri, ya. tidak bergantung kepada pihak lain dan tidak hanya menggantungkan kepada pemerintah, tapi kita bisa berbuat sesuatu untuk pemerintah yang kita cintai. Oke, dan sebenarnya kalau berbicara mengenai Hari Santri Nasional sendiri, ini seberapa penting nih Hari Santri Nasional bagi para santri dan juga mungkin untuk masyarakat Indonesia nih, Pak Kiai? Uh,
Ditentukannya Hari Santri oleh pemerintah ini sebetulnya bagi kami kalangan santri Iya, ini adalah sebuah pengakuan yang nyata daripada republik yang kita cintai ini iya, terhadap eksistensi santri, keberadaan santri dimanapun berada. Karena kita ketahui bahwa santri itu ada di semua provinsi yang ada di Indonesia ini. Mereka berkarya, mereka bergerak, mereka belajar, mereka membangun. Tapi selama ini belum diakui sebagai keberadaannya. iya. Dengan adanya Hari Santri Nasional dan ditambah lagi adanya Undang-Undang Pesantren saat ini adalah suatu pengakuan yang real, pengakuan yang nyata dari pemerintah bahwa santri itu ada dan harus diakui keberadaannya. Terima kasih kepada pemerintah kita yang sudah mengakui itu. Oke, dan sebenarnya kalau melihat dari Hari Santri Nasional, ini keteladanan apa sebenarnya yang bisa diambil para santri dan juga masyarakat nih dari Hari Santri Nasional, Pak Kiai? Baik, ada karakter yang ditanamkan oleh kiai kepada santri, Ya, dan karakter ini semestinya tidak hanya dimiliki oleh santri, tapi dimiliki oleh umat Islam, ya, kaum muslimin dimanapun berada, terutama yang ada di Indonesia. Karakter santri itu adalah santri punya jiwa keikhlasan. Dia tidak berbuat karena sesuatu duniawi, tapi dia berbuat karena Allah, karena keterpanggilan hati. Kemudian yang kedua adalah jiwa kesederhanaan. Santri adalah hamba Allah yang sederhana. Dia hidup sendirian, dengan hidup dengan kemandirian, dia memasak sendiri, belajar sendiri, mengatur sendiri, jauh dari orang tua, dan ini membuat santri itu berjiwa besar karena dia punya jiwa kesederhanaan. Kemudian santri punya berdikari, sifat berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, ya, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, tidak hanya menggantungkan hidup kepada kekuatan lain, kepada kekuatan asing, tapi dia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian jiwa yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah, agar umat Islam, santri saling bantu-membantu. Santri hidupnya di pesantren, satu kobong, satu kamar. Mereka datang dari mana-mana, bermacam-macam suku, mereka membaur. Inilah jiwa ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, yang kalau dibawa keluar, ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Kemudian santri ditanamkan jiwa kebebasan, bebas berpendapat, bebas menentukan hidup, bebas berkarya, bebas berekspresi. Maka 5 jiwa sebagai karakter santri ini harus kita jaga, dijaga oleh santri, dan sedapat mungkin jiwa ini bisa kita tularkan kepada masyarakat sehingga kita punya sifat keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, semangat bersaudara, dan punya jiwa yang bebas. Inilah yang kita harapkan ke depan. oke. Dan kalau melihat momen Hari Santri Nasional yang jatuh pada hari ini agenda apa nih yang disiapkan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP Banten di Hari Santri Nasional ini, Pak Kiai? Hari Santri Nasional tahun ini kita kembali kepada tema besar FSPP tahun ini. Periode kita adalah 2020 sampai 2025. Oke. Tema besar kita adalah kemandirian ekonomi pondok pesantren. Sejalan dengan itu, pemerintah Provinsi Banten juga punya program ketahanan pangan 2025. Tentunya dengan adanya kesamaan visi daripada FSPP dan pemerintah Provinsi Banten, saat ini kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk menggalakkan pertanian di pondok-pondok pesantren. Oh, Sehingga pondok-pondok pesantren yang punya lahan, punya tanah, itu agar termanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar tidak ada tanah yang kosong menganggur. Semua jadi dimanfaatkan. Bertanam tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kepentingan santri,
untuk kepentingan kehidupan masyarakat santri dan juga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat sekitar pondok pesantren. Sehingga dengan kemandirian pertanian ini dan juga perikanannya, peternakannya, sehingga suatu saat pondok-pondok pesantren ini menjadi lembaga yang kuat ekonominya, sehingga betul-betul menjadi lembaga yang mandiri. Oke, jadi bisa dibilang kalau upaya-upaya ini atau kolaborasi antara pemerintah dan juga pondok pesantren ini untuk memberdayakan para santri-santri, bisa dibilang seperti itu ya Pak Kiai? Betul, betul. Ya. Oke, dan kalau berbicara mengenai tadi sempat disinggung kalau ini sebagai bentuk pemberdayaan dari para santri dan ini juga untuk bisa mendorong para santri lebih banyak memberikan kontribusi di dalam perekonomian. Nah, sebenarnya apakah peran-peran santri ini sudah bisa optimal nih sebenarnya untuk bisa memberikan kontribusi terhadap khususnya mungkin perekonomian nasional dan juga daerah nih Pak Kiai? Ya, kalau kita bicara maksimal, ini barangkali dapat kita katakan sebuah hasil ya. Yeah. Kita belum sebetulnya jujur belum merasa puas dengan apa yang kita lakukan, tapi kita punya semangat untuk memaksimalkan peran pondok pesantren. Oleh sebab itu, kita tidak pernah membatasi dengan siapa kita bekerja sama, dengan pihak mana, di daerah, luar daerah, bahkan luar negeri. Kita bersinergi kepada semua pihak, mengajak semua pihak, baik pemerintah ataupun swasta, ayo kita bersama-sama mengoptimalkan peran santri, peran pondok pesantren ini untuk membangun ekonomi. Sehingga kita mengharapkan semua pondok pesantren itu punya ikhtiar, punya usaha yang bisa menghidupkan, menopang kehidupan ekonomi pondok pesantren. Jadi kalau kita katakan sejauh mana, mungkin masih jauh lah, masih jauh, istilahnya jauh panggang daripada api, masih jauh daripada harapan. Tapi kita tidak pernah berikhtiar dan berusaha untuk menggandeng semua pihak. Oke, jadi saat ini masih menjalani ikhtiarnya untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi nih peran-peran santri khususnya untuk perekonomian daerah dan juga nasional Pak Kiai ya. Betul. Oke, dan sebenarnya ini butuh kolaborasi dengan siapa saja nih untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi nih peran-peran santri dan juga pondok pesantren terhadap perekonomian daerah dan juga nasional Pak Kiai. Tentunya yang pertama kita mengharapkan kepada pemerintah. Oke. Karena pemerintah adalah yang menaungi kita. Kita mengharapkan pemerintah dari segala macam dinas-dinas ini bisa bekerja sama dengan pondok pesantren. Dalam hal ini alhamdulillah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten saya kira sejak tahun 2006 sudah bekerja sama dengan baik dengan pondok-pondok pesantren. Sampai hari ini kita tetap bekerja sama, apalagi sekarang di bawah pemimpinan Ustaz Bapak Haji Agus Tauhid, kita selalu kumpul, selalu berbicara tentang apa yang bisa dilakukan oleh pondok pesantren bekerja sama dengan Dinas Peternakan Provinsi Banten. Dan juga kepada pihak-pihak lain, pihak-pihak swasta yang punya perhatian yang besar kepada pondok pesantren, kepada pihak-pihak pengusaha. Alhamdulillah kita sudah melakukan itu, sudah banyak pondok pesantren mengambil bagian yang besar untuk kerjasama membangun ekonomi pondok pesantren. Oke, dan sebenarnya kalau berbicara mengenai pondok pesantren dan juga santri yang ada di Banten khususnya, ini potensinya sebesar apa nih Pak Kiai untuk bisa memberikan kontribusinya terhadap daerah dan juga mungkin nasional nih Pak Kiai? Kalau bicara potensi, saya kira potensi pondok pesantren itu sangat besar. Karena di Provinsi Banten tercatat 4.150 pondok pesantren. Dan kami sebagai Presidium FSPP Provinsi Banten selalu berkeliling ke daerah-daerah
mengunjungi pondok-pondok pesantren, nyatanya apa yang kami dapatkan bahwa setiap pondok pesantren itu punya lahan Oke. untuk dikembangkan. Ada potensinya untuk peternakan, pertanian, dan perikanan. Dan alhamdulillah kita sudah banyak sekali pondok-pondok pesantren yang sudah mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi itu. Dan ternyata masing-masing pondok itu ada kelebihan. Oke. Dan kami mengajak kepada pondok-pondok yang punya kelebihan ini untuk bisa menularkan kelebihannya kepada pondok-pondok lain. Sebagai contoh, itu di Petir itu ada pondok pesantren yang rajin beternak ikan. Oh. Mereka santrinya terampil membuat kolam-kolam yang terbuat dari terpal. Saya mengunjungi kiainya dan mengajak kiainya untuk datang ke pondok pondok pesantren mana yang punya potensi, punya kemauan untuk beternak ikan, dan alhamdulillah itu sudah berjalan dan sudah ada hasilnya. Minimal hasilnya adalah memenuhi kebutuhan santri dan ustadz yang ada di pondok itu sendiri. Dan demikian juga dalam hal-hal yang lain. Ada pondok pesantren yang rajin beternak, berkebun, dan juga beternak. Pesantren kami sudah 12 tahun yang lalu memulai beternak sapi. Kemudian ternak sapi ini banyak dicontoh oleh pondok-pondok lain, banyak yang datang ini. Saya tadi suaranya keras atau belum? Lahan kita yang ada di pondok ini bisa dimanfaatkan oleh pondok-pondok lain yang punya lahan yang sama. Saya kira begitu. Oke, jadi bisa dibilang kalau untuk saat ini, untuk pesantren-pesantren dan juga santri yang ada di Provinsi Banten, ini sudah siap sebenarnya ya untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Banten khususnya nih Pak Kiai ya. Sudah ada yang melangkah untuk itu. Oke, dan sebenarnya untuk bisa lebih mendorong lagi nih, untuk bisa pondok pesantren lainnya bisa lebih berkontribusi lagi, ini dari FSPP ini melakukan gerakan apa nih Pak Kiai? Nah, gerakan yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana pondok-pondok yang sudah memulai ekonomi, seperti pabrik roti, jahit menjahit, beternak. Kita barangkali mencarikan partner-partner yang bisa mengangkat. Umpamanya, pondok kita ini banyak yang belum tersentuh oleh IT. Nah, saat ini kita mengajak lembaga-lembaga IT yang punya empati yang besar kepada pondok pesantren untuk menyentuh pondok-pondok pesantren ini agar lebih baik, lebih maju, administrasinya, keuangannya, IT-nya. Sehingga keberadaan ekonomi pondok ini juga tidak hanya maju secara manual, tapi dia maju secara teknologi. Sehingga dengan sentuhan teknologi kekinian ini, kami berkeyakinan kehidupan ekonomi pondok pesantren ke depan akan jauh lebih baik. Oke, jadi bisa dibilang saat ini sedang menggalakkan digitalisasi di pondok pesantren Pak Kiai ya? Betul, betul. Oke, dan sebenarnya program untuk... Dan alhamdulillah banyak sekali lembaga-lembaga yang peduli dengan kemajuan IT pondok pesantren seperti Bank Indonesia. Di bawah kepemimpinan Pak Erwin ini kita sudah berkali-kali mengadakan workshop. Beliau tidak sungkan-sungkan datang ke pondok pesantren untuk memberikan semangat kepada pondok pesantren, membuka peluang bagi pesantren. Siapa saja yang mau bekerja sama dalam bidang IT, Bank Indonesia juga siap untuk memfasilitasi. Ini suatu kebanggaan bagi kami. Oke, dan bisa dibilang juga dengan bantuan dari pihak-pihak lain, ini bisa dibilang pondok pesantren ini sudah digital, melek digital, dan mungkin juga seperti apa nih? Apakah santri-santrinya juga sudah siap dengan digitalisasi nih Pak Kiai? Saya kira harus siap. Masyarakat pondok pesantren harus siap dengan digitalisasi. Kita sedang memproses sekarang ini beberapa pondok pesantren sedang memproses digitalisasi pondok pesantren
digital santri, sehingga nanti di pondok-pondok pesantren ini kita harapkan santri tidak lagi memegang uang, tapi yang dia pegang kartu. Uang kiriman dari orang tuanya masuk ke kartu dia, kemudian dia belanja pakai kartu, tinggal gesek saja masuk ke warung santri, ke santrimat, dia bayar uang bulanan, uang makannya, jajannya, hanya pakai kartu saja. Sehingga dengan digitalisasi ini kita akan mendapatkan kenyamanan bagi santri dan juga kenyamanan bagi orang tua, sehingga tidak ada lagi kehilangan santri, uangnya jatuh, uangnya kecuci karena lupa, dan lain sebagainya. Saya kira ini akan membawa kenyamanan yang luar biasa, baik bagi santri, bagi pengasuh pondok pesantren, dan juga bagi orang tua yang menitipkan anaknya di pondok pesantren. Ini saya kira sangat penting. Oke, dan ini menarik kalau berbicara mengenai pondok pesantren dan juga santri yang mulai bersentuhan dengan teknologi dan juga digitalisasi. Dan ini mungkin akan kita bahas lagi nih Pak Kiai usai jeda, tapi kita harus jeda untuk sejenak. Dan kita mau mengajak Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau berinteraksi, bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu Hari Santri, Santri Siaga Jiwa Raga, bersama dengan Dr. Andes Kiai Haji Sulaiman Effendi, selaku Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP Banten. Anda bisa layangkan pertanyaan melalui kanal YouTube kita, di live stream YouTube kita di Sultan TV. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang dengan Bapak Kiai Haji Sulaiman Effendi selaku Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP Banten tentang tema perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu Hari Santri, Santri Siaga Jiwa Raga. Dan tadi cukup menarik disampaikan oleh Pak Kiai mengenai para santri yang saat ini sudah mulai berkenalan dan mungkin juga sudah siap dengan digitalisasi dan juga teknologi. Dan kalau berbicara tentang teknologi, ini bisa dibilang sebagai salah satu yang mungkin cukup berpengaruh juga nih Pak Kiai terhadap santri, di mana banyak yang beranggapan kalau teknologi dan mungkin juga digitalisasi ini selain berdampak positif dan juga tapi juga berdampak negatif. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan para santri nih Pak Kiai untuk menyikapi digitalisasi dan juga perkembangan teknologi supaya mereka bisa lebih memanfaatkan dampak positif dari teknologi dibanding terpapar hal-hal negatif dari teknologi itu sendiri nih Pak Kiai? Ya, tentunya inilah kewajiban kita sebagai guru, sebagai pembina. Ya. Bagaimana kita mendidik, mengarahkan santri itu agar tidak menjadi orang yang gaptek. Ya. Karena orang yang gaptek di zaman sekarang ini akan mengalami kesulitan dalam membangun, dalam berbuat kebaikan. Nah, tapi teknologi ini, IT ini, bagaimana ya, tangan yang menggunakan, the man behind the gun. Artinya bagaimana orang di belakang senjata. Teknologi IT adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Maka tugas kita mengarahkan, mengisi pikiran santri bagaimana kita ini bisa memanfaatkan semua fasilitas hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk hal-hal yang baik. Sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita inilah sebaik-baiknya umat yang harus berfungsi melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan. Teknologi adalah suatu kemajuan. Kemajuan ini bisa negatif kalau kita salah menggunakan. Nah, inilah perannya pendidikan. Pendidikan adalah pengarahan, pendidikan adalah pembiasaan. Bagaimana kita membiasakan santri untuk menggunakan HP, laptop untuk hal-hal yang positif. Dan kita tanamkan kepada mereka betapa bahayanya kalau teknologi ini salah guna. Salah menggunakan teknologi adalah membahayakan manusia dan membahayakan kehidupan umat manusia. Dan itu akan mendatangkan kehancuran. Nah, inilah iman, inilah tauhid, inilah keimanan santri yang perlu kita asah, perlu kita tanamkan bahwa kita hidup berakhlak yang dilandasi iman, yaitu kebaikan di dunia yang akan membuahkan kebaikan di akhirat kelak. Oke. Dan bisa dibilang sebenarnya teknologi ini juga bisa menjadi sarana dakwah untuk para santri nih, untuk saat ini ya Pak Kiai? Sangat-sangat. Kita mengarahkan santri untuk memanfaatkan teknologi ini, IT ini untuk sarana berbuat kebaikan dan berdakwah, menebarkan semua konten-konten kebaikan. Oke, dan mungkin saat ini tidak hanya teknologi dan juga digitalisasi saja nih yang mungkin menjadi tantangan bagi para santri. Dan sebenarnya untuk di era seperti sekarang ini santri-santri ini dihadapi oleh tantangan-tantangan apa saja nih Pak Kiai untuk bisa menyambut masa depan yang mungkin lebih gemilang bagi para santri nih Pak Kiai? Tantangan yang terbesar kami hadapi sebagai pendidik saat ini adalah karena sekarang ini serba ada, serba instan, serba mudah. Tidak seperti dahulu, ya orang tua gampang menengok anak, gampang berkomunikasi, gampang berjumpa sama anak. Maka ini melahirkan mental yang lemah.
mental-mental yang tidak kurang, struggle-nya kurang. Nah, ini pula lah kewajiban kita agar kita tidak pernah berhenti memompa semangat santri untuk berjuang, bersemangat, walaupun di pihak lain ada tantangan, tapi kita harus tetap bersemangat. Ayat yang selalu kita sampaikan kepada santri, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang selalu berupaya berbuat untuk kebaikan, maka Allah akan membukakan jalan-jalan baginya, membukakan solusi-solusi hidupnya. Ini mesti kita tanamkan agar tidak kalah dengan kemajuan teknologi, kemudahan hidup zaman sekarang. Artinya semangatnya tidak boleh padam. Fasilitas hidup mudah, tapi semangat juang santri harus kita pompa dengan doktrin-doktrin yang sudah ada, baik yang kita dapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan hikmah-hikmah yang mutiara-mutiara yang ditinggalkan oleh warisan leluhur kita, para ulama-ulama dahulu. Ini tetap kita gaungkan kepada santri agar nilai-nilai itu tetap kuat, tetap membaja dalam diri para santri. Oke, dan ini menarik kalau berbicara mengenai santri dan juga saat ini teknologi yang mungkin sudah diterapkan para santri untuk bisa menebarkan kebaikan dan juga berdakwahnya. Dan mungkin masih ada juga nih masyarakat yang memandang atau memiliki stigma di mana santri ini adalah orang-orang yang ketinggalan zaman. Nah, kalau Pak Kiai sendiri ini menilai masyarakat yang berpandangan seperti itu seperti apa nih Pak Kiai? Tidak kita menutup kenyataan, Iya. masih ada orang beranggapan santri ketinggalan teknologi. Iya. Saya kira untuk hal itu kita tidak usah berbantah-bantahan, tidak usah kita banyak mendebat. Saya mengajak kawan-kawan, para kiai, ayo kita berbuat. Kita bantah pernyataan itu dengan perbuatan kita. Sehingga saya selalu mengatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Apa yang kita kerjakan itu lebih jujur, lebih baik daripada apa yang kita katakan. Ayo kita berbuat saja. Memajukan IT, menyentuhkan santri kepada kehidupan IT, sehingga mereka santri dan wali santri yang ribuan banyaknya, kita ajak mereka mengisi konten-konten yang positif, konten-konten yang berisi dakwah dalam segala jaringan internet, apapun itu. Sehingga kita berdakwah dengan dunia maya. Nah, itu yang kita lakukan. Kita nggak usah membantah omongan orang, kita bantah dengan karya nyata. Kira-kira begitu. Oke, jadi bisa dibilang lebih baik memberikan bukti nyata Pak Kiai ya. Iya, kira-kira begitu. Oke, Itu yang kita karena lakukan sekarang ini. iya. Biar orang saja yang menilai. Benar. Dan mungkin tantangan lainnya untuk para santri saat ini adalah stigma juga yang disematkan kepada para santri, di mana pondok pesantren dan juga santri ini juga banyak yang menganggap kalau para santri dan pondok pesantren ini mudah bisa dibilang tercemar paham-paham radikal. Nah, ini upaya-upaya dari pondok pesantren ini apa ini untuk bisa menghalau pemikiran atau mungkin juga pandangan-pandangan masyarakat seperti itu nih Pak Kiai. Ini juga sama. Ini virus ini sama ini. Cara kita menghadapinya sama dengan virus yang tadi itu. Iya. Kita nggak usah banyak membantah. Kita buktikan kita dengan pemerintah daerah kabupaten kita bisa bekerja sama, dengan dinas kesehatan kita bisa kerjasama, dengan Kodim kita bisa kerjasama, dengan Polres kita kerjasama, bahkan dengan Korem kita kerjasama, provinsi FSPP kerjasama dengan Korem, FSPP kabupaten kerjasama dengan Polres dan Dandim, sehingga dengan itu saya kira kalau ada orang nuduh pesantren radikal, saya kira dia akan ditertawakan orang. Kita di pondok kita ya anak-anaknya tentara banyak, anak-anaknya polisi banyak,
Ya, masa si polisi naruh anaknya di pondok radikal gitu. Iya. Itu saja saya kira jawabannya. Dan alhamdulillah di pondok-pondok pesantren sekarang ini ya, ada yang bapaknya pejabat di TNI, Iya. di Polres. Orang-orang di Polda itu banyak anak-anaknya di pondok pesantren. Bahkan sekarang ini banyak santri-santri yang menduduki jabatan di kepolisian, di TNI, di pemerintahan, di DPR, dan mereka duduk di sana bisa berbuat sesuatu, membuatkan kenyamanan, tidak membuat gaduh, tidak mengajarkan paham-paham yang radikal. Iya. Saya kira ini jawaban. Iya. Kita juga nggak usah bantah-bantah lah, biarkan aja orang Iya. bicara apa saja, tapi kita buktikan karya nyata kita bahwa santri hidup di mana-mana dan memberikan kesejukan di mana-mana dan memberikan kontribusi kebaikan di mana-mana. Saya kira ini penting. Iya. Kita nggak usah membantah. Tapi kita perlu juga melawan itu dengan dengan perlawanan yang konstruktif. Iya. Insya Allah akan lahir. Kami sedang menyusun sebuah buku berkait dengan pertanyaan tadi itu. Iya. Santri menepis isu radikalisme. Insya Allah akan terbit beberapa bulan lagi. Ini juga penting karena kita tidak hanya melawan itu dengan karya nyata, Ya. tapi kita akan membantah itu dengan konsep-konsep apa yang diajarkan di pesantren, apa yang dilakukan oleh santri di pesantren. Adakah celah-celah pesantren itu mengajarkan radikalisme? Sekali tidak ada. Kita terbuka, kita transparan. Siapapun ingin tahu kurikulum kita, boleh melihat kurikulum kita. Kalau ada pihak luar ingin tahu apa yang dilakukan oleh santri setiap hari, kita juga terbuka. Pesantren gerbangnya dibuka 24 jam. Boleh siapa saja yang datang boleh melihat. Saya kira ini keterbukaan ini perlu untuk membantah isu-isu yang negatif tentang pondok pesantren. Pertanyaan terakhir ini sangat menarik buat saya. Karena kita baru-baru ini dihebohkan oleh player-player yang menempelkan pengurus FSPP sebagai dedengkot radikalisme. Saya kira kesempatan ini bagi saya suatu kesempatan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran, bahkan hampir semua santri-santri kita yang sudah tamat, yang sudah terbiasa menulis, beberapa bulan yang lalu membuat tulisan. Itu diisi ada yang di majalah-majalah, ada yang di media internet. Isinya apa? Membantah isu-isu dan paham-paham negatif yang dilabelkan oleh sebagian orang kepada pondok pesantren. Saya kira ini sangat-sangat baik sekali. Dan insya Allah ke depan kita akan buat sebuah buku yang bisa kita pertanggungjawabkan isinya untuk membantah itu semua. Di samping kita melakukan hal-hal yang sifatnya karya nyata yang sebagai bukti bahwa kita tidak ada berkaitan dengan paham-paham radikal dan yang negatif yang lain-lainnya. Oke. Jadi bisa dibilang dari pondok pesantren dan juga dari FSPP sendiri ini sudah melakukan gerakan-gerakan untuk bisa lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau para santri dan juga pondok pesantren ini bisa dibilang tidak menyebar paham radikalnya di sana, Pak Kiai ya. Insya Allah Profesi Banten aman. Oke, siap. Dan kalau masyarakat mau melihat secara langsung nih, santri-santri dan juga mungkin pondok pesantren yang mungkin mereka anggap ini mudah terpapar paham radikal, ini apakah bisa melihat sendiri ke pondok pesantren atau mungkin juga bisa berdiskusikah dengan teman-teman FSPP atau seperti apa nih Pak Kiai? Saya kira dua-duanya sangat mungkin. Berdiskusi kita sangat terbuka dan melihat kehidupan pesantren juga sangat terbuka. Kita kemarin 3 hari dikunjungi oleh tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat ke pondok pesantren kita. Mereka nginap 3 hari di sini untuk melihat kehidupan santri, bagaimana mereka hidup sehari-harinya.
Alhamdulillah mereka mendapatkan penilaian, memberikan penilaian yang sangat-sangat positif, membanggakan bahwa santri ini semuanya positif, 24 jam mereka diawasi, dibimbing, dibina, dan diajar. Dari tidur sampai tidur kembali mereka itu mendapatkan pengawasan. Kemudian nanti tanggal 29 juga kita akan mendapatkan kunjungan dari pondok pesantren besar di Palembang untuk melihat kehidupan santri di pondok pesantren kita sebagai studi banding bahwa di Banten ini kehidupan pesantren sangat meriah dan masih banyak lagi pihak-pihak lain yang berkunjung ke Banten untuk melihat kehidupan santri di Provinsi Banten. Ini kita syukuri semuanya. Oke. Dan kalau dari FSPP sendiri, ini upaya yang dilakukan nih untuk setidaknya untuk para pengajar-pengajar di pondok pesantren ini supaya tidak juga terpapar paham radikal. Ini seperti apa nih, Pak Kiai? Ya, secara kita melakukan secara legal saja. Iya. Guru-guru yang membina santri kita ini mereka kita kuliahkan. Oke. Di perguruan-perguruan tinggi yang kita anggap mumpuni untuk mendidik mereka. Yang belum S1 kita kuliahkan S1, kemudian kuliah S2 sampai S3. Sehingga mereka ini betul-betul menjadi orang yang terbuka, tidak tertutup. Sehingga dengan keterbukaan itulah kita mengharapkan mereka menjadi pendidik-pendidik yang punya wawasan yang luas. Sehingga dengan wawasan yang luas itulah yang nanti bisa menepis mereka, memagar mereka daripada paham-paham yang negatif. Yang sekarang ini ada sebagian orang menuduhkan itu kepada pondok pesantren. Oke, siap. Dan Pak Kiai, kita akan jeda untuk sejenak dan di segmen 3 nanti kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan diingatkan kembali untuk Anda pemirsa Sultan TV yang ingin melontarkan pertanyaan tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung lontarkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sulaiman Effendi selaku Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP Banten. Dan pada pagi hari ini kita masih berbincang mengenai Hari Santri, Santri Siaga Jiwa Raga. Dan pada pagi hari ini Pak Kiai sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom YouTube kita, kolom live chat, live streaming kita yang mungkin juga ingin bertanya-tanya mengenai Hari Santri nih Pak Kiai ya. Dan beberapa ini menanyakan tentang apakah santri saat ini sudah semakin modern dalam hal pemikiran dan juga pendidikan. Nah, seperti apa nih Pak Kiai? Apakah santri hari ini semakin modern? Saya kira jawabannya itu sebuah tuntutan, sebuah kebutuhan. Artinya pesantren ini adalah lembaga yang melayani masyarakat. Kiai itu adalah sosok yang mampu menyuguhkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau masyarakat kita sekarang ini sudah modern, maka pendidikan pondok pesantren harus mengarah ke situ. Kalau tidak, nanti pesantren ini akan ditinggalkan oleh umat. Maka agar keberadaan pondok tetap eksis, diakui, maka pondok harus mampu tampil menjawab tantangan zaman. Saya kira inilah misi agama kita. Islam adalah agama yang sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu adalah agama yang modern, agama yang harus sesuai dengan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan. Artinya, kalau Islam seperti itu, maka pendidikan pondok pesantren merupakan pendidikan yang berbasis agama Islam, maka pendidikan pondok pesantren pun harus merespon setiap kemajuan yang ada di global, di dunia ini. Saya kira begitu. Oke, dan ini ada juga beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu salah satunya ini ada yang menanyakan nih Pak Kiai tentang misalkan gitu ya, ada santri yang ketahuan gitu menyebarkan hoax atau mungkin juga terpapar paham radikal. Nah, ini sikap-sikap yang akan diambil dari pondok pesantren dan juga mungkin FSPP ini seperti apa nih Pak Kiai? Kalau di kita kan belum pernah menemukan ada santri yang terpapar paham radikal. Iya. Tapi kalau itu terjadi, tentunya ini kewajiban kita memahamkan agama secara utuh. Agama jangan dipahami sepotong-sepotong. Agama dipahami sebagai rahmatan lil alamin, agama sebagai penyejuk bagi alam semesta ini harus dipahamkan betul kepada santri kita. Jadi saya kira memahami agama secara utuh ini adalah kepentingan para kiai, kepentingan para ustadz, agar santri-santri kita tidak memahami doktrin agama sepenggal-sepenggal, parsial, karena inilah yang akan menggiring pemahaman kepada radikalisme ataupun yang semodel itu. Saya kira ini kunci ya. Agama jangan dipahami sepotong-sepotong, jangan parsial, harus utuh. Islam itu diajarkan secara kafah. Secara garis besar, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Oke. Dan mungkin, terima kasih. Oke, dan mungkin terakhir nih Pak Kiai, adakah yang ingin disampaikan nih kepada para santri dan juga masyarakat terkait momentum Hari Santri Nasional pada hari ini nih Pak Kiai? Pondok pesantren adalah balai pendidikan agama yang menekankan pendidikan akhlak, pendidikan moral, agar anak bangsa ini punya karakter, punya jati diri. Jangan menjadi orang yang mudah menjual diri, menjual negeri. Tapi kita harus menjadi orang yang kuat, mandiri, punya kepribadian, punya prinsip hidup. Maka dari itu kepada orang tua saat ini saya kira
eh, sudah saatnya kita kembali kepada pendidikan yang betul-betul orsinil produk negeri yang kita cintai. Karena pesantren lahir sebelum Republik ini lahir. Pesantren adalah pendidikan yang asli Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat sesuai dengan budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan pada tahun 36, mengatakan bahwa pendidikan yang paling tepat untuk bangsa ini adalah pendidikan berasrama, pendidikan pondok pesantren, karena di pondok pesantrenlah mereka, di situ lingkungannya, di situ rumahnya, di situ sekolahnya. Artinya pusat pendidikannya ada di pondok pesantren. Sehingga anak-anak kita di pondok pesantren, mereka akan bersih, selamat daripada pengaruh-pengaruh apa yang mereka lihat di jalan, yang tidak mendidik, apa yang dia lihat di pasar, yang sangat tidak mendidik, apa yang dia lihat di warung-warung dan di tempat-tempat lain, yang tidak diperuntukkan untuk mendidik. Di pondok pesantren, lembaga pondok pesantren adalah lembaga yang betul-betul sengaja kita ciptakan untuk mendidik. Maka apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh santri di dalam pondok pesantren mengandung nilai-nilai pendidikan. Sehingga santri kita terbentuk dengan nilai-nilai yang sudah kita siapkan untuk kepentingan pendidikan. Saya kira ini penting diketahui oleh semua pihak agar memahami apa itu pondok pesantren. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai sudah bersama dengan kita dan meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai ya. Baik, itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Sulaiman Effendi, selaku Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren FSPP Banten, mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini, Hari Santri, Santri Siaga Jiwa Raga. Semoga dari perbincangan kita pada pagi hari ini, kita lebih mendapatkan wawasan yang lebih luas terhadap pondok pesantren dan juga santri, dan juga yang pastinya terinspirasi terhadap apa yang sudah dilakukan para santri. Kita akan berjumpa lagi di talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.